Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Innal Munasikil Ula, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugi Maulana, NIM 2022111137 dari kelas 1C Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu resume mengenai peran Islam dalam perkembangan iptek. Berikut adalah hasil resume saya yang akan saya sajikan dalam bentuk PPT. Peran Islam dalam perkembangan iptek. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di satu sisi memang berdampak positif, yakni dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Berbagai sarana modern industri, komunikasi, dan transportasi misalnya, terbukti amat bermanfaat. Tapi di sisi lain, tak jarang iptek berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Tak sedikit yang memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya atau cybercrime, dan untuk mengakses pornografi, kekerasan, dan perjudian. Apa itu Islam dan iptek? Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Agama yang dimaksud di sini adalah agama Islam, yaitu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan akidah dan aturan ibadah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan aturan akhlak, makanan dan pakaian, dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, dengan aturan muamalah dan uqubat atau sistem pidana. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran atau kaidah fikriyah bagi seluruh bangunan ilmu pengetahuan. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Kedua, menjadikan syariah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Standar atau kriteria inilah yang seharusnya digunakan umat Islam, bukan standar manfaat atau pragmatisme, seperti yang ada sekarang. Standar syariah ini mengatur bahwa boleh tidaknya pemanfaatan iptek berdasarkan pada ketentuan halal haram atau hukum-hukum syariah Islam. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya, walaupun ia menghasilkan manfaat sesaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam menghadapi perkembangan budaya manusia dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, dirasakan perlunya mencari keterkaitan antara sistem nilai dan norma-norma Islam dengan perkembangan tersebut. Dalam konsep Islam pada dasarnya tidak ada pemisahan yang tegas antara ilmu pengetahuan dan ilmu non-agama. Sebab pada dasarnya ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran Allah itu sendiri. Sehingga iptek menurut Islam haruslah bermakna ibadah. Yang dikembangkan dalam budaya Islam adalah bentuk-bentuk iptek yang mampu mengantarkan manusia meningkatkan derajat spiritualitas martabat manusia secara alamiah. Bukan iptek yang merusak alam semesta, bahkan membawa manusia ke tingkat yang lebih rendah martabatnya.
Penyikapan iptek dalam kehidupan sehari-hari yang islami adalah memanfaatkan perkembangan iptek untuk meningkatkan martabat manusia dan meningkatkan kualitas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran iptek menurut Islam adalah sebanding dengan kemanfaatannya iptek itu sendiri. Iptek akan bermanfaat apabila satu, mendekatkan pada kebenaran Allah dan bukan menjauhkannya. Dua, dapat membantu umat merealisasikan tujuan-tujuannya yang baik. Tiga, dapat memberikan pedoman bagi sesama. Keempat, dapat menyelesaikan persoalan umat. Dalam konsep Islam, sesuatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.